Seluruh tim yang terlibat melakukan pengecekan protokol kesehatan di sejumlah pertokoan di wilayah Desa Jubung, seperti toko retail, perbankan, serta sejumlah tempat usaha. Dalam sidak prokes ini, petugas mengutamakan langkah persuasif bila mana ditemukan adanya pelanggaran. Target utama sidak ini yakni mengecek sejumlah fasilitas protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan serta ketersediaan hand sanitizer. Mengingat sidak kali ini dilaksanakan di wilayah pertokoan retail yang setiap hari terjadi transaksi jual-beli antar masyarakat. Meski hampir seluruhnya memenuhi protokol kesehatan, namun masih ada temuan di salah satu toko retail tidak menyediakan hand sanitizer dengan alasan keterlambatan pengiriman dari kantor pusat. Alhasil, pihak toko langsung mendapatkan teguran lisan dan menandatangani form untuk segera melengkapi persyaratan prokes tersebut. Ketua Satgas COVID-19 Desa Jubung, Bisma Perdana menuturkan bahwa ini giat rutin yang digelar petugas dari Desa Jubung. Kali ini digelar petugas dari Desa Jubung dan menyasar pertokoan retail usai libur Lebaran. Tidak ada sanksi hukum dalam pelaksanaan sidak kali ini, namun beberapa tempat yang tidak memenuhi prokes diminta untuk segera melengkapi fasilitas tersebut sebagai upaya antisipasi penyebaran virus COVID-19. Bila mana tidak mengindahkan teguran, Satgas COVID-19 Desa Jubung akan merekomendasikan atau melaporkan kepada Satgas COVID-19 Kabupaten agar dilakukan penindakan lebih lanjut. Jadi kegiatan ini yang dilakukan Satgas COVID Desa Jubung. Jadi pasca libur Idul Fitri, kita ingin mengecek tempat-tempat usaha dan tempat-tempat yang banyak keramaian masyarakat. Ini agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap kita ingatkan, karena itu bagian dari ikhtiar untuk menjaga diri kita, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Ada temuan apa ini, Pak? Jadi kita cek ada beberapa tempat usaha yang kurang melengkapi dengan protokol kesehatan. Salah satunya tempat cuci tangan atau tempat cuci tangan yang tidak dilengkapi dengan sabun, kasir yang tidak dilengkapi dengan hand sanitizer seperti itu. Jadi upaya-upaya kita lakukan untuk mengingatkan dan segera mungkin untuk melengkapi kekurangan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Ada petugas yang sudah. Pemerintah Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, Jember menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT tahap kedua dana desa tahun anggaran 2021 dengan nilai per penerima Rp300.000. Dari data pemerintah Desa Balung Kidul, jumlah penerima bantuan langsung tunai di desa setempat sebanyak 119 kepala keluarga. Guna menekan angka dan juga mencegah penyebaran COVID-19, Pemda setempat pun mewajibkan kepada seluruh penerima bantuan untuk menerapkan protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu badan, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, serta tetap menjaga jarak. Prosesi penyaluran BLT dana desa tahun 2021 sekarang ini kita terimakan kepada 119 KK atau 119 KPM. Nilai yang diterima 300.000. Acara ini tetap pakai prokes ya, teknisnya protokoler kesehatan. Semua yang hadir, para KPM, penerima BLT ini wajib satu pakai masker, cuci tangan, dan cek suhu. Dari Balung, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pantai Cemara yang terletak di Kecamatan Puger, Jember, tepatnya di jalur lintas selatan ini, sangat ramai dikunjungi wisatawan domestik baik dari Kabupaten Jember maupun Lumajang. Padahal pintu masuk utama destinasi wisata ini sudah ditutup sesuai aturan dari pemerintah daerah yang memang menutup tempat wisata sampai tanggal 17 Mei. Kemudian diperpanjang hingga 24 Mei 2021 sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Ternyata para pengunjung ini masuk melalui jalan pintas atau jalan tikus dan memarkir kendaraannya di pemukiman warga setempat dengan biaya penitipan seikhlasnya. Ya kalau masalah selama Lebaran, selama mulai tanggal 11 Mei sampai 17 itu ditutup total.
Kalau masalah pengunjung itu tuh masuk, saya nggak tahu. Ya sebagian lewat sini nerobos di ganggang tikus. Apakah lewat pintu utama ditarik biaya, Pak? Nggak ada sama sekali mulai awal. Terus bayar apa saja, Pak? Cuma jasa parkir. Berapa itu? Seikhlasnya. Dari Pugar, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Kegiatan halal bihalal ini dihela di Aula Politeknik Negeri Jember. Setidaknya ada ratusan orang yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring. Di aula tersebut hanya ada puluhan orang yang mengikuti, namun tetap menerapkan prokes, sementara lainnya mengikuti secara daring di tempat kerjanya masing-masing. Selain halal bihalal, momentum ini juga diisi dengan evaluasi dan rencana program ke depan Poli-J, sehingga menjadi perguruan tinggi yang tetap dilirik lulusan SMA se-Indonesia guna menggapai masa depan dan cita-citanya. Kita semuanya telah melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan dalam melaksanakan puasa. Tentunya puasa tersebut akan menjadi sempurna kalau kemudian kita laksanakan kegiatan halal bihalal dalam bentuk silaturahim bersama. Semoga dengan silaturahim ini kita semuanya dapat berkumpul, kemudian juga saling memaafkan, dan sekaligus momentum hari ini bisa kita gunakan sebagai bentuk bagian dari sosialisasi program-program kita paling tidak di 1 tahun kemarin sampai dengan hari ini. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Pasca ditutupnya berbagai tempat wisata di Kabupaten Jember oleh Bupati Jember sejak pada tanggal 11 sampai 17 Mei 2021. Kini wisata pasir putih Tanjung Papuma yang ada di wilayah Kecamatan Wuluhan kembali dibuka. Sesuai dengan peraturan dari pemerintah, pemberlakuan pembatasan pengunjung pun dilakukan oleh pihak pengelola. Sebelum pandemi biasanya bisa mencapai 3.000 hingga 5.000 pengunjung, kini dibatasi hanya 500 pengunjung saja, dan tentunya penerapan protokol kesehatan wajib dijalani oleh para pengunjung. Mulai dari pemeriksaan suhu badan, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker, serta menjaga jarak. Selain itu, pihak pengelola juga memberlakukan pembayaran tiket non-tunai atau transfer melalui ATM ataupun aplikasi pembayaran yang lainnya. Hal ini sengaja dilakukan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Dengan sistem maju pengunjung, kita tetap menggunakan forecast yang telah ditentukan dari tim gugus COVID, yaitu 1, kita harus tetap pengunjung yang masuk harus tetap menggunakan masker. Nomor 2, harus tetap kita cek suhu tubuh. Yang ketiga, kita pelayanan tiketnya sudah menggunakan pelayanan online. Artinya kita untuk menghindari kontak langsung dengan uang. Jadi untuk menghindari juga penularan virus COVID yang ada di uang tersebut. Untuk di dalam wisata kita kasih kapasitas atau kita terapkan physical distancing-nya, artinya setiap tempat kita batasi. Dengan dibukanya tempat wisata Papuma ini, roda perekonomian warga setempat pun kembali berputar. Karena sebagian besar warga sekitar Papuma mengais rezeki di lokasi Papuma dengan berjualan makanan, minuman, serta pernak-pernik kerajinan. Dari Pasir Putih Malikan, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Di Pantai Paseban, Kecamatan Kencong, jumlah pengunjung sangat berkurang sehingga kondisi destinasi wisata ini tampak lengang. Selain disebabkan oleh belum pulihnya perekonomian warga, Kecamatan Kencong juga berstatus zona oranye COVID-19. Di samping hal tersebut, Bupati Jember juga meminta warga untuk tidak berkerumun agar tidak timbul klaster baru. Berkurangnya pengunjung di Pantai Paseban ini sangat berdampak terhadap pendapatan para penjual jasa persewaan kereta kuda atau delman di lokasi ini. Mereka mengaku permintaan sewa saat ini cenderung sepi sehingga pendapatan menurun dari Rp250.000 menjadi Rp100.000 saja per harinya. Hari ini agak berkurang, Pak, penghasilan kurang lebih 100 sekarang. Kalau kemarin alhamdulillah 250 bisa
bisa dapat, tapi sekarang pengunjungnya masih belum banyak yang datang. Sekali numpang berapa Mas? Bisa paket 50, bisa ecer. 50 itu untuk satu keluarga, eceran itu 15.000 per satu orang. Jarak tempuhnya? Jarak tempuh kurang lebih 1 kilo. Begitu juga dengan Heru, penjual jasa kuda tunggang ini mengaku pendapatannya menurun dari Rp100.000 menjadi Rp40.000 saja perharinya. Dengan adanya COVID ini sepi Pak. Pendapatan kemarin Pak, berapa kira-kira per hari Pak? Nah, ini 40 juga masih hasilkan Pak. Karena ada sepi Pak. Kalau seperti sekarang Pak? Ya sekarang ini ya itu 40 itu sudah apa ya, pengunjung sulit sekarang ini Pak. Dari Paseban, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Mobil. Kampanye cegah penyebaran COVID-19 digelar di Simpang 4 Argo Puro, Kecamatan Kaliwates, Jember. Puluhan petugas gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Dinas Kesehatan dilibatkan dalam giat ini. Selain membawa spanduk himbauan bahaya virus COVID-19, sebagian petugas juga memakai kostum pocong lengkap dengan keranda mayat yang bertujuan agar pesan bahaya COVID-19 bisa dipahami oleh masyarakat. Selain menghimbau bahaya virus COVID-19, tak lupa petugas juga menggelar razia masker kepada pengendara kendaraan bermotor. Bagi yang kedapatan tidak memakai masker, langsung dilakukan himbauan dan diberikan masker gratis untuk dipakai. Hari ini kami bersama tim dari rekan Dinas Kesehatan, dari rekan TNI, Polri bergabung di sini untuk memberikan himbauan kepada pengguna jalan khususnya tentang bahayanya virus COVID-19. Jadi di sini kami membawa tim. Yang pertama adalah kita mengedukasi bahwa COVID-19 yang ada di Jember itu masih ada. Jadi gimana caranya kita juga memberikan masker kepada pengguna jalan untuk menghindari supaya kita terhindar dari namanya COVID-19. Dari pantauan petugas, apa ada pelanggaran? Ya ada, tadi sempat juga ada yang tidak memakai masker, juga kita langsung kita berikan, kita himbau untuk pengguna jalan untuk langsung kita pakaikan untuk pengguna jalan yang tidak memakai masker. Sementara itu menurut Dr. Isna yang mewakili Dinas Kesehatan, meski angka COVID-19 selama sepekan setelah Lebaran masih landai, namun bisa terjadi ledakan di seminggu ke depan. Mengingat virus ini akan bereaksi pada tubuh setelah 2 minggu. Seperti kita ketahui bersama, momen Lebaran sepekan terakhir, banyak masyarakat yang masih melakukan tradisi berkunjung meski terdapat larangan dari pemerintah. Tren COVID di Jember setelah Lebaran untuk saat ini masih sama, masih landai, jadinya belum ada peningkatan yang signifikan seperti itu untuk yang setelah Lebaran ini. Karena memang kan masih Lebaran masih dapat 1 minggu ya, jadi biasanya trennya itu akan terlihat 2 minggu setelah Lebaran. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dalam kejuaraan atletik di Surabaya, atlet disabilitas Jember berhasil mendulang medali emas, perak, dan 3 perunggu yang diraih oleh beberapa cabur, yaitu tolak peluru dan lari. Ketua Nasional Paralimpik Komite of Indonesia atau NPCI Jember Kusbandono mengaku bangga terhadap atlet Jember yang terus berjuang meskipun fasilitas belum memadai. Bahkan ia mengaku harus berpindah hotel dan harus meminjam uang sebesar 5 juta rupiah untuk mencari penginapan. Namun Kusbandono berharap para atlet tidak merisaukan hal tersebut dan tetap fokus terhadap kejuaraan. Ia berharap Pemkab Jember lebih memperhatikan para atlet disabilitas yang sedang berjuang untuk mengharumkan nama Jember di kejuaraan provinsi ini. Jember yaitu memperoleh 1 emas atas nama Dewi Alvin pada 4 putra Jaksa Robo. Kemudian 1 perak Putri Nabila 15 juta klasifikasi
Tengah Umum Utara. Lalu 3 bungkus berhasil dipersembahkan oleh lembaga tolak peluru oleh Ferry Maulida, kemudian lari 200 meter oleh Ahmad Batowi, kemudian yang terakhir Lari 100 meter. Lari 100 meter. Kemudian yang terakhir adalah pelatih lari 100 meter putri Tengah Umum Utara. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan.